tahu asbab nuzul siapa yang bertanya, seringkali mungkin bingung, maknanya beda-beda begitu. Bapak Ibu saya bisa lihat di sini. Yang pertama itu bahwa fatwa ini mulai disampaikan pada tahun 1993 di Suara Muhammadiyah nomor 24 Desember 1993. Jadi sudah 26 tahun yang lalu. Dan waktu itu yang bertanya adalah seorang wanita mahasiswi di Yogyakarta. Pertanyaannya apa? Bagaimana hukumnya wanita memakai cadar? Apakah ada tuntunannya menurut Al-Quran dan hadis? Itu pertanyaannya. Dan itu dimuat di Suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 1993. Yang kedua itu dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Ini dua nomor, 18 dan 19 September dan Oktober tahun 2003, 10 tahun kemudian. Itu yang kedua, fatwa kedua. Yang bertanya siapa? Yang bertanya adalah namanya Bapak Ahmad Yani. Beliau ini bermukim di Mekah. Nah, itu dia bertanya tentang apa? Kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah di Indonesia serta batas-batas aurat yang harus ditutup. Dan apakah derajat wajibnya itu seperti wajibnya sholat 5 waktu? Jika tidak wajib, aurat mana saja yang wajib ditutup oleh wanita di Indonesia? Itu pertanyaan yang 10 tahun kemudian oleh Bapak Ahmad Yani yang bermukim di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini yang ada di TJA nomor 7 ini. Jadi ini yang ada di nomor ini 7 ini. Ya, di sini yang dimuat di sini ini yang pertanyaan tahun 2003 ya. Terus yang ketiga Ibu, masih ada lagi ini fatwa ketiga. Itu dimuat di majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2009. Jadi 6 tahun kemudian. Menjawab pertanyaan siapa? Ini Haji Samsul Bakri. Ini domisili di Padang Sidempuan. Pertanyaannya banyak ini. Pertanyaan pertama, mohon dijelaskan hukumnya cadar dan jenggot menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, apakah semua istri Nabi Muhammad itu pakai cadar? Yang ketiga, apakah orang yang tidak pakai cadar dan jenggot termasuk ingkar sunnah? Ini pertanyaan yang ketiga. Nah, yang terakhir ini yang baru-baru ini, fatwa keempat ini mudah-mudahan ingin menutup debat tentang cadar, mudah-mudahan. Yakni pertanyaan dari Fermi Dwi Handayani, ini disidangkan 25 Januari tahun 2019. Nah, pertanyaan dia apa? Pertanyaannya adalah buku tanya jawab 4 dan 7 tentang aurat dan jilbab, jawaban atau fatwa tadi tentang cadar berbeda. Begitu pertanyaannya ini. Nah, dari 4 inilah nanti saya akan mulai saya jawab satu persatu supaya nanti mudah-mudahan ini menjadi penutup dari perdebatan selama ini. Tapi ini belum dimuat di Suara Muhammadiyah ya Pak ya? Belum, karena ini konon tidak akan kita publikasikan. Tapi ini sudah kita bahas di fatwa. Dan sekarang ini yang justru sedang digarap mengenai pakaian. Jadi malam Senin kemarin, malam Selasa kemarin, ini sudah dianggap sebagai penutup perdebatan itu. Tapi sekarang ini sedang disusun cara berpakaian. Ini yang diberi amanah adalah Bapak Omar Gunawan dari Kalimantan Kiptia. Nah, ini akan membuat menulis tentang cara berpakaian. Nah, sekarang saya akan bahas 4 ini. Karena dari sinilah kemudian nanti kita akan tahu persoalannya di mana. Seperti ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, nanti bisa dijawab di dalam makalah ini. Nah, ini perjalanan sejarah ya. Jadi dari 1993, 2003, 2009 sampai sekarang 2016. Nah, ini jadi yang keempat sekarang. Nah, sekarang akan kita jawab Ibu. Jadi jawaban ini sekaligus juga kondisi penanya ketika fatwa ini disampaikan. Jadi bapak-bapak waktu itu karena ini kan masih
para sesepuh yang membahas ini karena tahun 93. Jadi masih ada Ustaz Marzuki Rashid, Ustaz Abdul Wahid, Ustaz Dahwan, Ustaz Kamal Mukhtar, Ustaz Ismail Taib. Jadi masih banyak tokoh-tokoh masih tarjih yang hadir karena ini dibahas tahun 93. Ya. Progresif. Ya. Jadi pertama Ibu ini pertanyaannya adalah dari mahasiswi yang tadi itu mahasiswi tadi bertanya mengenai bagaimana hukum pakai cadar itu. Nah, jawabannya singkat. Waktu itu singkat sekali karena hanya mengacu pada 2 ayat, yakni surah An-Nur 31 dan surah Al-Ahzab 59 dan 1 hadis mengenai hadisnya Asma itu. Jadi ya Asma, idza balagatil mahid innal mar'ata idza balagat al-mahidha lam yasluh an yura minha illa hada wa hada wa asyara ila kafaihi wa wajhihi. Begitu. Jadi Asma ini pakai pakaian tipis, tetapi mengatakan kalau wanita juga dewasa, juga menstruasi, maka yang boleh kelihatan adalah tangan dan wajah. Meskipun Abu Dawud mengatakan ini hadis ini mursal, tapi di dalam Al-Baihaqi tidak ada kata-kata itu, cuma berbeda. Kalau dalam Abu Dawud itu namanya Yaqub bin Duraik, tapi yang ada di Al-Baihaqi namanya Khalid bin Duraik. Nah, konon dinilai oleh Abu Dawud bahwa Yaqub bin Duraik ini tidak bertemu dengan Aisyah, sehingga dipahami sebagai hadis mursal. Ya, Ibu sekalian, jadi dari sini dijawab hanya simpel saja. 2 ayat tadi itu dan 1 hadis Asma tadi itu. Ya, intinya apa? Bahwa Al-Quran maupun hadis, bahkan kalau memperhatikan ayat-ayat dan hadis di atas, memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi ayat-ayat dan hadis tersebut. Begitu bunyi fatwanya. Karena memang tidak ada secara khusus menggunakan kata cadar di situ. Hanya ada kata jilbab dan khimar atau khumur namanya itu. Khumur khimar itu kerudungnya, jilbab itu pakaian. Meskipun memang di dalam asbab nuzulnya, asbab wurud hadis ini, pakaian wanita zaman Nabi di Madinah itu ya pakaiannya besar langsung duduk sampai ke kepala dan begitu. Ya kan, jadi langsung duduk ke kepala, menutup semuanya itu. Karena orang-orang atau wanita-wanita yang budak itu seringkali terbuka, muka maupun dada itu terbuka. Kalau kau pakai selendang malah justru di belakang, depan malah tertutup. Nah, maka dari ayat-ayat ini maka muncullah ayat yudhina ala jalabibihinna itu, bahwa ada jilbab di situ dengan berbagai definisi jilbab itu apa, dan di dalam An-Nur 31 mengenai wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Itulah ayat yang dijawab pada waktu tahun 93 menjawab mahasiswi di Yogyakarta ini. Nah, melihat situasi dari fatwa ini mengapa begitu singkat dan lugas, yakni menjawab pertanyaan seorang mahasiswi di Yogyakarta tahun 2003. Kata kuncinya adalah bahwa memahami fatwa ini adalah suasana pergerakan dunia kemahasiswaan Islam pada tahun 43. Dimaklumi mengapa Majelis Taklim menjawab pertanyaan dengan sangat lugas. Bahkan kalau memperhatikan ayat-ayat dan hadis di atas, memakai cadar bagi wanita itu berlawanan dengan isi ayat dan hadis tersebut. Nah, seakan-akan Bapak Ibu sekalian, pesan dari Majelis Taklim adalah tidak ingin mahasiswi itu terseret arus pergerakan keislaman yang sempat menguat pada tahun itu. Jadi kondisinya memang waktu itu seperti itu, sehingga jangan sampai mahasiswa ini terseret di dalam pergerakan mahasiswa yang seperti itu. Sehingga jawabannya lugas, di dalam Quran dan Sunnah tidak ada satupun pemahaman bahwa itu ada cadar di situ. Meskipun penafsiran ayat 59 Al-Ahzab
kata-kata jilbab itu juga dipahami sebagai menutup kepala semuanya. Nah ini apa namanya? Jadi bapak-bapak waktu itu memahami mahasiswi yang bertanya sehingga jawabannya lugas dengan harapan mahasiswi ini tidak terseret ke dalam arus pergerakan mahasiswa tahun 2003. Maka jawabannya jelas, jilbab cadar tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu. Ini yang ada di TCA 4. Jadi singkat jawabannya hanya Al-Quran An-Nur 31, Al-Azhar 59 dan hadisnya Asma itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu satu. Itu fase pertama fatwa yang muncul tahun 2003. Nah sekarang yang kedua ini yang ada di dalam TCA 7 ini sekarang ini menjawab pertanyaan warga negara Indonesia yang bermukim di Saudi. Nah, pendapat Majelis Tarjih pada dasarnya masih sama dengan fatwa 93, yaitu aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang sampai hari ini Majelis Tarjih memahami bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Kalau ibu membaca kitab-kitab fikih, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal memahami seluruh tubuh wanita adalah aurat. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Maka tidak wajib. Kalau Imam Ahmad kan wajib karena itu aurat maka wajib ditutup. Sementara Abu Hanifah dan Imam Malik tidak wajib, cuma mengatakan sunnah. Sunnahnya kenapa? Menghindari fitnah. Jadi wajah jangan sampai dijadikan konsumsi bagi para lelaki yang gitu. Nah, si menghindari fitnah, maka mereka hanya mengatakan sunnah. Tapi yang melarang tidak ada, tapi mengatakan hanya sunnah karena wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Ini kalau dalam perspektif ulama. Nah, nanti Majelis Tarjih untuk memahami wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Maka nantinya akhirnya nanti bahwa itu tidak wajib untuk ditutup. Nah, jadi kata Mufti dari Tarjih waktu itu mengatakan bahwa inilah yang paling pas bagi muslimah di Indonesia, bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Nah, terus ada lagi terusannya, karena laki-laki ini orang yang bermukim di Mekah, gitu, bukan di Indonesia karena di Mekah, maka Majelis Tarjih memberi tambahan keterangan. Apa keterangannya begini? Sekalipun demikian, gitu Bapak Ibu. Setelah mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, ada tambahan. Sekalipun demikian, menutup wajah dan telapak tangan tidak terlarang, begitu. Waktu itu fatwanya itu. Terpuji dong. Ya, tidak terlarang. Bukan wajib, tapi tidak terlarang. Bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji, yang jadi apa namanya problem perdebatan ada di situ. Terpuji. Menurut saudara SSAD itu orang di Surah Muhammadiyah itu mengatakan begini, dengan adanya keterangan tambahan ini, laki-laki yang bertanya itu diharapkan tidak melarang anggota keluarganya atau perempuannya yang bermukim di Saudi untuk memakai cadar. Jadi karena yang bertanya ini orang yang di Mekah itu, jadi itu tahu kan bahwa di Mekah itu kondisinya berbeda dengan di Indonesia. Supaya nanti dia tidak dilarang, kata waktu itu bahwa mengatakan bahwa Majelis mengatakan bahwa bapaknya jangan melarang anaknya pakai cadar dan begitu. Sebagaimana kita ketahui, konteks sosial, tatanan, tata krama serta keamanan di Saudi sangat berbeda dengan situasi di Indonesia. Maka kalimat tambahan itu masih ditambah lagi dengan menutup aurat dengan libasul taqwa adalah paling baik. Nah, begitu. Jadi seolah-olah libasul taqwa itu cadar, gitu lah kalau kurang memahami itu. Karena memang di TCA 7 begitu berbunyi itu. Nah ini yang kemudian jadi meme setiap saat itu ya ini dari TCA 7 itu dan dari jawaban kita terhadap Ahmad Yani yang bermukim di Saudi Arabia. Sehingga waktu itu Bapak-Bapak mempertimbangkan bahwa karena ini penanya adalah bermukim di Saudi, maka disesuaikan dengan kondisi yang ada di Saudi. Itulah kira-kira begitu.
Tapi kemudian nanti terjadi loh, tajwid beda-beda dan fatwanya ini nomor ini begini, nomor ini begini. Tapi kalau kita merunut dari sisi asbab urutnya itu begitu. Jadi karena ini kondisi penanya dari sisi Saudi ini jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan jika waktu itu sampai mengatakan seperti itu. Nah, dan ini menurut informasi dari saksi yang ada di situ memang faktor penanya yang bermungkin di Saudi turut menjadi pertimbangan keluarnya fatwa kedua ini dengan berarti seperti itu. Jadi ini karena itu. Jadi seolah-olah antara PCA 4 dan PCA 7 ini berbeda karena berbeda yang bertanya. Ini kebetulan yang bertanya ini bermungkin di Saudi sehingga waktu itu Bapak mempertimbangkan karena ini Saudi, jadi jangan sampai nanti Bapak ini melarang anaknya pakai cadar padahal sementara konteksnya Saudi berbeda dengan di Indonesia. Waktu itu 26 tahun yang lalu seperti itu. Jadi seperti itu Ibu, asbab urutnya begitu. Beda dengan asbab urut di PCA 4 itu mahasiswi dengan kondisi pergerakan yang waktu itu seperti itu juga. Tegas. Ya. Akhirnya muncul fatwa yang berbeda, seolah-olah berbeda, berarti saling melengkapi sebenarnya. Ya, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga itu, fatwa ketiga ini rumusannya relatif sama dengan fatwa pertama tadi itu. Hanya saja fatwa ketiga ini lebih relatif dan gampang. Bahkan penanya suruh menyimpulkan sendiri lah, seolah begitu. Kenapa? Yang pertama laki-laki yang bertanya. Ini orang pada selingkuhan ini. Karena yang bertanya itu laki-laki, maka pada jawaban pertanyaan kedua juga dibuat tidak tegas. Para sahabiah banyak yang tidak bercadar begitu jawaban waktu itu. Kenapa kok begitu? Karena Bilal bahkan bisa melihat wajah mereka. Oh, kok pipinya merah begitu? Berarti kan wajahnya nggak ditutup. Oh, karena Bilal mengatakan bahwa ada wanita kok pipinya merah. Berarti kan dia nggak pakai cadar. Berarti ini sebabnya bahwa sahabiah ketika itu pun juga ada yang tidak pakai cadar. Nah, dari rumusan jawaban ini penanya disuruh mengambil kesimpulan sendiri, begitulah jawaban ketiga ini. Jadi silakan itu dari silakan kesimpulan sendiri. Jadi bagaimana cara intinya sama dengan jawaban yang pertama. Nah, sekarang yang keempat ini sebagai penutup perdebatan seputar cadar. Jadi fatwa ini disidangkan Januari 2019, tapi ada tambahan penjelasan dan disidangkan 22 November yang baru kemarin disidangkan. Jadi ini anak masih aman ini. Nah, tetap saja jawaban berbeda dari dua ayat itu, An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Semuanya dari situ bermuara mengenai khimar dan jilbab itu. Ya, jadi yang ini baru Ibu sekalian ya, jadi baru seminggu yang lalu disidangkan, kemudian malam Selasa kemarin tidak dibahas karena ini dianggap sebagai penutup perdebatan, tetapi kita buat mengenai bagaimana cara berpakaian. Itu saja yang sedang dirumuskan oleh Ustaz Wawan dan Ibu Alim Kiptia. Nah, ini lihat Ibu, ini ayatnya ini ayat 31 An-Nur. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kalau ayat 30 kan wa kullil mu'minin. Jadi memang sedang ada satu persoalan bahwa Allah menyuruh agar kita ini merendahkan pandangan dan merendahkan pandangan begitu, intinya begitu. Maka inilah ayat yang pertama. Terus yang kedua Al-Ahzab 59 ini. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna. Nah, ini jilbab di sini yang dalam pemaknaan arti kosakatanya ternyata beda-beda. Ada mengatakan jilbab itu baju kurung, ada mengatakan itu kerudung, macam-macam pemahaman jilbab nanti akan kita lihat di sini. Jadi Ibu, dari dua ayat, dari dua surat ini yang menjadi
tumpuan fatwa ini. Nah, ini keterangannya bahwa dari dua ayat ini sebagai dasar dalam mewajibkan wanita untuk menutup bagian kepala, rambut, leher, dan bagian sekitar wilayah dada, sekwilda. Bapak, Ibu kalau membaca tafsir Al-Azhar begitu. Kenapa dada yang harus ditutup? Memang kalau zaman waktu itu, zaman jahiliyah itu bukan dadanya ditutup, malah punggungnya ditutup, jadi terbalik gitu. Nah, sekarang dibalik, jalan dibina ala juyu bina. Juyu sama dari jaibun itu. Jaibun artinya satu. Normalnya satu kan di dada. Maka ketika ada khimar yang dikenakan di dada, jadi harus tutup dada. Jadi artinya itu dada, sodrun ini. Karena jaibun itu ada di sini, ada di dada. Nah, kenapa begitu? Pak Hamka menjelaskan dalam keterangan Al-Azhar itu, ya karena itu memang bagian sensitif perempuan ada di situ kebanyakan. Nah, itu yang pertama, ayat yang awal kan, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. 30 wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Jadi memang ini dalam rangka menjaga kesopanan dalam berpakaian dan tidak menampakkan bagian-bagian tersebut dan bagian privat lainnya di publik. Jadi secara utuh ayat ini adalah anjuran tentang cara berpenampilan ini didahului oleh perilaku untuk saling menahan pandangan dan mengendalikan diri. Awalnya begitu. Awalnya adalah untuk saling menahan pandangan, untuk mengendalikan diri, sehingga bagaimana cara berpenampilan yang pantas itu, maka muncullah Al-Ahzab 59 dan juga An-Nur ayat 31 itu. Nah, di dalam An-Nur 31 kalimat ilama dhahara minha, jadi yang tadi ada ilama dhahara minha di sini. Ini kata-kata ilama dhahara minha dalam berbagai perspektif pendapat. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ilama dhahara minha artinya pakaian. Ibnu Abbas mengatakan celak dan pipi, berarti kan ya kurang lebih mata, muka dan telapak tangan itulah yang menjadi kebolehan Ibnu Abbas. Itu bukan sesuatu yang harus ditutup di situ. Mengatakan ilama dhahara minha itu. Sehingga wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Menurut penafsiran ini ilama dhahara minha, kecuali yang nampak. Biasa nampak, artinya tangan dan wajah itu bukan aurat. Maka fungsi dari kerudung adalah untuk menutup kepala, termasuk rambut dan dada. Ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Juyub itu jamak dari jaibun yang artinya saku. Saku itu ya ada di dada, pakaian-pakaian normal begitu. Nah, ini tambahan itu. Tambahan ini kalau tidak salah ini Pak Samsul ketika ditanya oleh wartawan spontan menjawab menggunakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ini tidak ada kaitan dengan berpakaian, tapi kaitan dengan lita'arofu ini, saling mengenal. Ini jawaban yang pernah disampaikan Pak Samsul ketika ada wartawan, tapi spontan jawab dengan Al-Hujurat ayat 13. Kenapa ini menjadi kaitan dengan persoalan yang sedang kita bahas ini? Ya artinya bahwa wajah itu merupakan ciptaan Allah yang sangat tipikal bagi manusia, karena antara orang yang satu dengan yang lain tidak sama. Oleh sebab itu wajah berfungsi sebagai tanda pengenal untuk mengenali seseorang sekaligus membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sekarang sudah muncul itu yang namanya cross hijaber itu ya, laki-laki yang berpakaian muslimah bahkan bercadar. Nah, ini ada beberapa motif di situ. Kemarin baru dibahas oleh MUI. DIY membahas di dalam semiroka itu tentang cross hijaber. Jadi laki-laki yang berpenampilan dengan pakaian muslimah lengkap dengan cadar. Nah, cadar ini menjadi kenapa ditutup? Ya karena
ada yang kumisan, ada jenggotan, jadi kalau dibuka kan nggak enak, jadi tutup karena dia tidak jelas di situ. Sehingga wanita-wanita yang ada di sini nggak tahu itu adalah laki-laki, tapi ada motif yang macam-macam di situ. Mungkin motif kejahatan, mungkin motifnya adalah motif sekedar fun saja, atau dalam rangka ekspresi diri, atau juga mungkin juga dalam rangka untuk kepuasan seks. Karena ada laki-laki dengan menggunakan pakaian perempuan itu juga ada kepuasan seks di situ. Jadi motifnya belum diketahui. Dalam psikologi juga belum jelas bagaimana menterapi orang-orang seperti itu. Tapi laki-laki ini tetap sebagai diri itu seksual, bukan mencintai laki-laki itu menjadi perempuan, tetap sama. Maka mereka menganggap itu bukan sebagai sebuah penyimpangan, tapi berpakaian lawan jenis itu adalah penyimpangan. Karena ada beberapa di masjid yang bukan di Jogja masuk ke toilet perempuan, terus ada di masuk dalam masjid selfie dengan perempuan, bahkan peluk-pelukan, kalau tidak laki-laki, mereka tidak tahu itu laki-laki. Karena pakai cadar, sehingga tidak bisa dikenali identitas masing-masing orang. Ada yang berpakaian laki-laki, berpakaian wanita hamil, macam-macam. Jadi dia hamil itu tidak tahu apa isinya, jelas kayak orang hamil itu. Ada yang seperti itu. Inilah terang keanehan-keanehan yang muncul. Apakah ini dalam rangka untuk, kalau ekstrimnya bisa jadi ini untuk menyudutkan Islam juga. Nanti orang sama lama-lama nggak mau pakai hijab karena ternyata hijab banyak disalahgunakan. Mungkin kalau ini secara suudonnya perspektif yang lebih jauh, karena Islam sekarang menjadi sesuatu yang satu-satunya agama yang sekarang ini terus diburu, karena Islam inilah yang masih konsisten dengan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tidak ada kompromi dengan kezaliman. Nah, orang-orang yang sudah terlalu biasa dengan kezaliman, ya, dengan Islam ini menjadi merasa risih, karena inilah agama yang selalu mengajak kepada al-ma'ruf ini. Maka Islam jadi diburu di mana-mana, caranya untuk menggembosi Islam dalam berbagai perspektif lah. Nah, termasuk juga cross hijaber. Kalau di luar negeri ya cross dressing saja, jadi laki-laki bertemu perempuan. Nah, di Indonesia ini sudah ada mulai cross hijab. Karena di Indonesia ini kan dialog perempuan laki-laki yang terjadi. Orang pakai cadar juga bisa nyetir mobil, bisa nyetir motor dan seterusnya itu. Maka ketika sama-sama menggunakan itu kan nggak tahu kalau itu laki-laki. Karena waktu dibuka cadarnya ya nampak itu ada jenggotnya, kumisnya, maka ditutup supaya menghilangkan identitas. Nah, ada juga yang kejahatan mencuri. Nah, ini jadi ada berbagai motif pakai pakaian itu untuk mencuri kejahatan, atau untuk sekedar fun saja, atau ekspresi diri, atau juga dalam rangka untuk nafsu. Tapi dia merasa tidak ada penyimpangan karena dia tetap saja cinta dengan perempuan. Menurut mereka begitu. Ya, kita lanjutkan sekalian. Ya, jadi dari sini bahwa wajah menjadi sesuatu